Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya teman-teman. Ini aku lagi mau makeover kamar tetangga aku. Tepatnya itu bersihin kamar yang gak pernah dibersihin ya. Jadi orangnya itu cuek gitu ya teman-teman ya, gak telaten gitu. Dan aku tanyain, "Mbak, punya sapu?" Terus dia bilang nggak punya sapu dan juga nggak punya alat pel ya teman-teman. Ini aku nawarin diri ya buat bersihinnya karena gemes gitu ya liatnya. Kalau pas pintunya lagi dibuka gitu, gemes gitu pengen aku bersihin. Dan ternyata pas masuk, bingung ini mulai dari mana gitu ya mau bersihinnya. Jadi itu tuh habis masak gitu tiap harinya itu nggak tahu dibersihin apa enggak, tapi itu di sebelah kasur itu tadinya banyak piring gitu ya, banyak piring, ada cobek gitu. Terus kasurnya juga itu tadi aku langsung bersihin dulu sebelum aku record ya. Itu piring-piringnya tadi aku udah angkat ke belakang dulu sebelumnya. Dan teman-teman, itu aku lagi masukin bumbu-bumbu gitu ke dalam satu tas gitu supaya nggak kececer kemana-mana gitu ya. Ada tadi wortel gitu, nggak dimasukin kulkas sampai busuk. Itu eyangnya lagi berdiri di situ karena nggak tahu kalau aku record ya. Dan aku udah izin sama mbaknya yang punya kamar untuk nge-record ini. Dia udah tahu kalau aku ngonten gitu, jadi diizinin sama dia. Terus ini aku bingung mau naruh mana ini. Dan akhirnya sama mama sama eyang itu ditaruh di gudang ya teman-teman. Bukan gudang sih, garasi motor gitu. Ntar biar dipilihin sendiri sama mbaknya. Yang penting di dalam kamar ini ntar aku bersihin dulu gitu karena banyak minyak ya teman-teman. Di sini itu kececer semua minyak, kayak bekas-bekas masak gitu. Ini eyangnya bantuin aku kalau abang lagi main di luar, terus adek lagi titip sama tetangga aku juga gitu. Terus ini langsung aku gercep bersihin aja tuh kotoran-kotoran yang ada di lantai. Oh iya teman-teman, jangan salfok sama penampilan aku ya, sama muka aku, karena itu baru bangun tidur. Jadi habis sholat subuh itu tidur lagi ya teman-teman, karena habis begadang gitu malamnya. Terus bangunnya juga habis sholat subuh tuh sekitar jam 7-an gitu. Terus mbaknya itu minta tolong sama mama gitu, sama eyang, siapa ya bu yang bisa buat bersihin kamar. Ibu sebelah itu udah nggak bisa lagi gitu, biasanya kan nyuruh ibu sebelah kos gitu. Terus aku nawarin diri, udah dari kemarin-kemarin itu aku pengen bersihin kamarnya gitu kan, udah gemes banget gitu, udah nawarin diri dari kapan hari. Udah bilang sama eyang dari sebelumnya, bilang gini, yang bilang coba sama mbak itu mau nggak kamarnya aku bersihin karena aku udah gemes. Dan akhirnya keinginanku terwujud ya teman-teman. Dan ini tahu nggak sih, mbaknya itu bilang sebelumnya, "Mbak minta tolong ya, bisa nggak ya gitu, ntar aku kasih itu deh, kasih duit 50.000." Terus tak bilang gini, "Nggak usah mbak, aku ikhlas kok, aku ikhlas, emang dari awal aku pengen ngebersihin kamarnya gitu." Dan nggak minta imbalan sama sekali karena dari awal pengen nolong gitu ya. Tapi pas di akhir itu dikasih duit aku, terus aku nggak mau mbak, aku ikhlas kok gitu. Tapi tetap dikasih ke anak aku, dikasih ke adik. Ya udah, namanya rezeki nggak boleh ditolak ya teman-teman. Yang penting Allah tahu kalau niatnya kita mau nolong gitu kan. Terus ini kulkasnya kayak gini, mau aku taruh barang-barang yang bisa ditaruh kulkas, ternyata nggak bisa ditaruh karena nggak dibersihin gitu. Jadi ya udahlah, ala kadarnya aja. Terus aku bersihinnya juga ala kadarnya juga ya teman-teman, karena bingung banget itu waktunya, mepet. Ini dibersihinnya sebenarnya karena ada tamunya gitu, dan tamunya itu mau datang jam 10 pagi.
dan aku mulai ngebersihin itu sekitar jam setengah 9-an gitu kali ya. Terus itu aku mulai sapu-sapu gitu, sampah-sampahnya dulu yang kelihatan mata gitu. Aku pakai sapuku yang di luar itu ya teman-teman. Itu bersih kok, udah habis aku cuci gitu. Terus dan aku masih nemuin bumbu-bumbu yang berserakan ya teman-teman. Jadi seadanya aja, yang masih utuh aku simpen dan yang udah kebuka aku buang karena nggak ada tempatnya gitu. Nggak ada rak untuk nyimpan bumbu-bumbu gitu, jadi ya seadanya aja. Terus aku sapu-sapu juga seadanya aja, aku bersihin seadanya aja, supaya nggak ada sampah gitulah. Itu karena sampahnya udah amazing gitu ya. Amazing, tralala banget. Nggak tahu ini dari kapan kayak gini ya, nggak tahu lah, kita nggak tahu ya orang lain kayak gimana ya. Yang penting kita niat nolong, nggak mau tahu urusan orang gitu ya. Itu jadi eyangnya bantuin aku buang-buang sampah gitu dari luar, karena aku nggak bisa fokus ke luar gitu ya. Di dalam itu masih bingung mau beresin tempatnya itu. Sebenarnya bisa rapi kalau ditelatenin tiap hari gitu, dibersihin tiap hari bisa rapi. Cuman kalau nggak dibersihin lama kayak gini pasti numpuk dan jatuhnya itu males. Tahu aku alasan mbaknya, karena nggak bisa bersihinnya. Dia nggak bisa bersihinnya karena udah numpuk kayak gini, jadi dia sendiri pun bingung mau mulai dari mana. Jadi pertama aku mulai dari tempat tidur seperti biasa ya teman-teman. Kalau aku bersih-bersih, terus mulai sapu-sapu sampah-sampah yang ada dulu gitu, beresin barang-barang. Tapi ini barang-barangnya dia yang masih perlu nggak aku sentuh ya teman-teman. Kayak baju-baju dia, apa yang barang-barangnya dia ini nggak aku sentuh. Yang penting sampah yang ada di lantai itu hilang dulu. Karena kan kalau ada tamu, orang mau duduk mana coba kan kalau ada sampah kayak gini. Sebenarnya sering sih kalau aku lihat ada tamu gitu, cuman kan teman-teman deketnya mungkin udah paham dia kayak gimana, jadi ya fine-fine aja selama kalau ngerumpi di dalam kayak gitu. Karena mungkin ini tamunya tamu jauh, jadinya dibersihin supaya enak gitu ya istirahat kayak gitu. Dan jangan salfok sama sapu aku ya teman-teman, itu emang udah rusak lepasan gitu. Terus lanjut kita ke dapur, dan beginilah kondisi dapurnya. Itu aku megangnya kayak gitu karena ya dibilang jijik ya teman-teman, itu minyak semua gitu. Jadi aku bingung ini gimana cara ngebersihinnya. Aku berdiri di situ tuh lama sebenarnya teman-teman, ngeliatin gitu aku gimana ya, dari awalnya gimana gitu. Akhirnya aku putusin buat cuci-cuci dulu. Dan di bawah itu ada kayak sayur santan apa ya, udah lama gitu, udah basi. Mungkin sama mbaknya belum dicuci, jadi aku taruh dulu di situ. Aku taruh yang di atas itu, aku cuci yang di atas itu maksudnya. Yang pertama itu habis masak nasi kayaknya mbaknya itu ada sih magicom 2 di kamar gitu, cuman nggak dipakai kali sama mbaknya, jadi dia masak nasi pakai panci gitu. Ini sebenarnya aku jalan atau berdiri di dalam dapur ini dengan itu ya teman-teman ya, gimana ya, rada jijik gitu kali ya, karena lantainya itu penuh sama minyak. Terus ada sisa-sisa bumbu-bumbu gitu yang kalau pas masak dia apa namanya, melesat-melesat gitu ya bumbunya. Terus jadi ya kayak ginilah kondisinya. Terus aku cuci-cuci dulu pertama ini panci sama wajan. Tapi teman-teman ternyata ntar itu di tengah-tengah aku nyuci itu wastafelnya itu mampet ya teman-teman. Terus aku nyucinya dia nggak bisa sampai akhir. Terus rak-rak untuk
meniriskan cucian itu nggak ada. Aku bingung taruh mana, terus aku putusin buat taruh di atas apa namanya tempat baju itu ya teman-teman, baju kotor itu, rak baju kotor kali ya, yang di sebelahku yang warna pink itu aku putusin untuk taruh situ. Nah teman-teman, jangan salfok sama muka aku kayak gitu karena itu aku pegang kanebo yang bau gitu dan penuh dengan minyak, karena aku mau bersihin kompor tuh tapi nggak ada lapnya gitu, lapnya kotor semua. Jadi ya udahlah, aku bersihin sebisanya aku aja, aku dalam hati gitu. Dan itu sayang banget ya teman-teman, kalau menurut aku kompornya itu bagus gitu, masih bagus tapi nggak terawat. Dan kalau semisal aku dikasih waktu lebih untuk bersihinnya, terus nggak ada kendala-kendala keran macet, wastafel macet, pasti aku bisa ya teman-teman, insya Allah untuk bersihin semuanya gitu. Tapi ini karena waktunya nggak ada, jadi aku putuskan bersih-bersihnya nggak sampai semuanya. Tapi mending lah teman-teman ya, yang penting dibersihin meskipun dikit gitu ya, sedikit-sedikit daripada nggak sama sekali gitu kan. Kan sayang gitu ya teman-teman kalau kita ngontrak tapi nggak dirawat gitu kan. Kalau aku sih sungkan sama yang punya tempat kontrakan gitu, kalau dilihatnya gimana gitu kan, rumahnya nggak dirawat gitu, jadinya sungkan. Tapi mungkin banyak nggak pernah buka pintu gitu, kalau pas buka pintu cuma bentar-bentar doang gitu, jadi nggak ada yang tahu. Jadi gini ya teman-teman, penampakan kalau kompornya ditaruh di sebelah wastafel itu sebabnya kompor yang ada di kamar aku itu aku taruh di bawah gitu, nggak aku taruh sebelah wastafel lagi, karena salah satu alasannya ya nggak muat, mengganggu kerjaan gitu ya teman-teman. Nggak punya meja kompor kan akunya, terus kalau masak juga kemana-mana minyaknya, jadi aku putusin untuk aku taruh kompornya di bawah. Nah itu teman-teman, yang aku ceritain tuh wastafelnya mampet, terus aku ambil sapu lidi gitu untuk tusuk-tusuk si saluran airnya itu ya teman-teman, kali aja bisa gitu, ternyata nggak bisa. Terus aku udah bilang sama mbaknya, Mbak ini mampet gimana? Oh nggak apa-apa Mbak, biarin aja gitu. Ya udah, karena itulah aku nggak ngelanjutin untuk cuci-cuci yang lain gitu. Padahal ya teman-teman, kalau semisal ini dibersihin pasti bagus gitu kontennya ya. Bisa makeover kamar yang kotor banget jadi bersih gitu, mungkin bagus gitu kontennya. Tapi karena kendala yang nggak bisa dibenerin ya udah nggak apa-apa, kontennya kayak gini aja, bersih-bersih seadanya gitu. Dan teman-teman, terus ini lanjut, aku mau pel-pel gitu, lantainya itu masih kotor gitu ya teman-teman, dan ini aku ada pel berapa kali gitu ya, tapi nggak bisa bersih banget, kayaknya mesti dipel basah banget gitu ya. Cuman karena ini banyak barang, aku nggak pel basah banget gitu, karena akses ke kamar mandi, ke dapur itu terhalang sama minyak-minyak yang ada di dapur gitu. Jadi kan aku pelnya di dalam kamar dulu, kalau dapurnya entaran gitu ya teman-teman, yang penting kamarnya bisa bersih dulu gitu. Terus kemudian dapur ini aku sapu-sapu, itu tuh minyak semua ya teman-teman, sama bumbu-bumbu gitu, yang melesat kemana-mana gitu kayaknya waktu masak. Ya mau ngomong gimana lagi ya teman-teman, kayak gini lah teman-teman, bisa ngeliat sendiri kan, itu kain yang aku pegang itu tuh sumpah kotornya ya Allah. Pas di kamar mandi tuh aku cuci itu
bau ya teman-teman, terus kotorannya banyak banget. Berapa kali aku pel itu, dan kayaknya itu basah kena air sama minyak gitu. Jadi pas aku pel itu licin, aku kayak mau kepleset gitu teman-teman waktu ngepel itu, karena ini kainnya itu licin. Terus aku ada pel berapa kali itu, dan bawah kolong meja itu nggak aku pel gitu ya teman-teman, karena masih banyak perintilannya dia yang nggak mau aku sentuh gitu. Dan itu teman-teman, aku sampai pegangan gitu ya karena saking licinnya. Karena yang kain yang itu tadi tuh pas aku cuci itu hitam banget gitu sampai airnya itu. Terus aku lap pakai kesetnya kamar mandinya dia. Dan ini aku lama nggak kelihatan karena lagi di kamar mandi gitu ya, lagi nyuci kesetnya. Aku cuci sampai berapa kali tuh, 3 kali kalau nggak salah teman-teman, aku cucinya itu. Terus yang terakhir aku pel pakai pel-pelan yang aku buat kamar tadi. Tetap aku bersihin kompornya pakai lap-lap yang seadanya itu. Sebenarnya bisa nyuci di kamar mandi, cuman aku takut sungkan gitu ya teman-teman, ntar kamar mandinya penuh dengan minyak atau gimana. Jadi aku biarin aja, nggak apa-apa dah kayak gini. Jadi teman-teman, aku sharing ini bukan untuk menjatuhkan orang ya, ini aku sharing untuk motivasi teman-teman supaya lebih semangat untuk bersih-bersih gitu. Karena kan kalau nggak dibersihin lama itu pasti bakalan kayak gini, kayak menumpuk gitu ya. Dan ini udah kelar, itu lantainya masih basah gitu. Dan ini seadanya aja ya teman-teman aku bersihinnya, yang penting udah nggak ada sampah-sampah lagi dan udah lantainya udah bersih gitu. Bisa lah untuk tamu duduk gitu ya teman-teman. Kalau dilihat banyak sampah kan gimana pendapat orang gitu kan berkunjung ke rumah kita. Terus aku nggak ada sentuh barang-barang pribadinya mbaknya, kayak baju dan peralatan sebagainya yang ada di situ. Cuman bersihin sampah aja ya teman-teman, karena takut merubah posisi juga. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Terima kasih udah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.